Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Al-Quran Huda Linnas Bayanatun Al-Huda wal Furqan Wassalatu wassalam ala al-Fadha wal-Hib wa khataman nabiyyin wa imam al-syari Muhammad wa ala rasyadihi amma ba'du. Kepada bapak pembina, penasehat, para badan, para pengurus, saya pesan kepada para pengurus singkatnya bapak ibu para hadirin jamaah berkumpul terhadap Naksabandi yang mengikuti zikir secara online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat taufik dan hidayah kepada kita semua. Sehingga pada ini dapat kita berkumpul di zikir majelis zikir perguruan Naksabandi dalam karya syafal. Setelah dapat melaksanakan aktivitas kita, kewajiban kita, semoga segala amal ibadah ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan ridhonya. Amin. Amin. Salawat dan salam junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Atas bimbingannya, petunjuknya dan syafaatnya yang kita harapkan, moga-moga kita dapat mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin. Rabbal alamin. Bahwa pada malam ini malam pertama daripada malam Jumat Ramadan. Artinya bahwa insya Allah 3 kali lagi kita akan melaluinya. Tapi sebelumnya bahwa ya dari nisfu Sya'ban sampai malam Selasa pertama kita pada malam ya Senin ya untuk tarawih kita. Nah, dari itu beberapa yang kita dilaporkan dari beberapa jamaah. Artinya bahwa menyampaikan terhadap kehadiran daripada ibu bapak kita, sari keluarga kita, dan semua jamaah yang baik itu jamaah kita yang baru-baru yang meninggal dunia maupun yang sudah lama, baik yang sepuh-sepuh, baik yang sudah hampir semuanya ya, memenuhi daripada santren kita ini, bahkan lebih daripada kehadiran kita semuanya. Luar biasa. Dari silah makanya kita dari dulu yang kita sebut pesantren ini adalah tempat perkumpulan daripada para aulia, para ambil, perkumpulan para jamaah-jamaah ya, atau waris jamaah. Maka kita kenal dengan masjid gaib ya. Bahwa secara zahir ya, orang kan lihat pesantren ini ya biasa-biasa saja, tidak terlalu penuh ya. Tapi sesungguhnya melampaui daripada kehadiran kita. Bayangkan, termasuk para guru-guru kita, murid-murid kita di situ. Hal itu sejajaran. Tapi ada juga ya jamaah-jamaah kita, artinya yang sangat ya menyesali juga ya perkara terhadap apa yang sudah mereka perbuat di perguruan ini, dari kelemahannya, dari kekurangannya, dari hal-hal yang mereka lakukan di situ. Disitulah kelihatan penyesalannya di situ ya, terhadap jamaah-jamaah kita yang kurang memperhatikan ya dirinya, terhadap ilmunya, terhadap bimbingannya, terhadap amaliannya. Disitulah penyesalan di situ. Artinya bahwa kenapa kesempatan-kesempatan itu tidak mempergunakan semaksimal. Disitulah mereka menemui kedudukan mereka, derajat mereka. Begitulah penting sebenarnya ilmu dan amal itu di situ. Dan memang betul-betul perlihatkan, rasakan gitu. Betul dia mereka menikmati di situ. Dari itu sebabnya zikir ini sangat dibutuhkan sekali, sangat berharapkan sekali. Dan itulah menjadi kegembiraan mereka. Apalagi ada keluarga-keluarga mereka yang dari sanak menurut keluarga itu tidak ada lain yang diharapkan, hanya zikir sebenarnya.
Nah, makanya saya katakan bahwa ketika sunyi jiwa kita, roh kita, kalbu kita dari zikir, itu sepi, tidak ada kegembiraan kita dapatkan. Malah hal-hal yang tidak nyaman, di situ kegelapan, kegalauan, dan sebagainya. Kita bisa rasakan ya, di muka bumi ini sekarang kita ini kan, ketika kita jauh dari halka, meninggalkan halka, apalagi sampai kita hina, dan itu sangat berbahaya sekali kan. Kita jamaah sendiri yang sudah aktif dalam zikir kemudian kita tinggalkan atau kita sekali dua kali saja kita tidak hadir, terasa sekali kegersangan itu, kegalauan itu. Sebegitulah cara Allah mengingatkan sebenarnya. Begitu cara supaya kita lebih tetap tekun berdiam diri dalam berzikir, beristiqomah di situ sesungguhnya. Karena rohani ini tidak boleh jauh dari zikir, karena itu kebutuhan dia. Seperti kebutuhan kita hari-hari, makan, minum, kan begitu. Coba ayo kita puasa seharian tidak makan, gimana, letih enggak? Ya, seperti itulah rohani ini kalau tidak ada zikir letih juga sesungguhnya. Itu pembelajaran, makanya kenapa ada sedekah, ada pemberian, itulah infaknya ya. Kalau kita menginfakkan roh, kan itu dari syafaat itu sebenarnya. Kalau zahir ini kan perlu ada itu apa namanya, harus bayar zakat, harus bayar daripada zakat mal dan sebagainya, zakat dan sebagainya, untuk memberikan sebuah kegembiraan tujuannya kan begitu. Nah, itu artinya mereka terpenuhi daripada kebutuhan. Tapi itu fisik ini kan sebagai contoh saja. Ketika terpenuhi mereka akan merasakan kegembiraan di sana, akan merasa bahagia kan begitu. Kebutuhan mereka terpenuhi kan begitu. Begitu juga rohaninya. Kalau terpenuhi dia, jadikan kebahagiaan. Apalagi dia datang dari keluarga-keluarga mereka, dari anaknya, dari muslim. Kalau lebih khususnya kita adalah jamaah, atas nama jamaah di situ di mana ada halka-halka, kita itu terlibat di situ, ada di situ. Bayangkan dari atas nama syarikul warisin, syarikul jamaah di situ, situlah pentingnya kita. Tapi ketika kita keluar, tapi kalau kita sudah tidak sebagai jemaah, udah apa pernyataan Nabi dalam hadis ini, man kharaja nita wa farakal jamaah pamata famatitul jahiliyah. Kalau orang sudah keluar dari jamaah kemudian dia sudah tidak lagi mengikutinya, maka kalau dia seperti ya orang-orang jahiliyah, akan gelap lagi, tidak akan dapat. Itu kan dari jamaah-jamaah kita yang ketika ada laporan bilang waktu ada zikir di situ, walaupun di dalam halqa zikir diperlihatkan ya, tempat zikir yang gemerlapan, bercahaya terang benderang, begitu megah yang luar biasa, sangat istimewa di situ. Tapi ada beberapa yang mau datang menyamperi, mau masuk ke wilayah itu, tapi tidak diberikan. Bayangkan dah, malah ditendang dia, dibuang dia. Itu bayangkan dah, tidak diizinkan di situ, karena bukan lagi bagian mereka di situ. Jadi tidak gampang, kita bukan mau masuk-masuk begitu aja. Nah itu kita memusuk rumah orang, kenapa ada izin kan? Kan boleh nyelonong-nyelonong ini mau masuk halqa, tidak diizinkan di situ karena mereka sudah tidak jamaah lagi, mereka orang sudah murtad, keluar daripada apa namanya bimbingan, keluar daripada yang perguruan itu. Baik dia secara sembunyi-sembunyi maupun dia secara terang-terangan, di situlah yang penyesalan mereka, kesulitannya mereka di situ. Nah itu kan berbahaya sekali, mereka sama artinya mereka sudah tidak diakui di situ. Kita ini kan dibimbing, dijunjung adalah sebagai jalan untuk menuju liqa-Rabbi, untuk sampai ke Allah dengan ilmunya dari Allah, milik Allah. Yang itu yang Allah letakkan di dalam diri manusia itu menjadi ilmu rahasia, dan itulah yang mereka harus tuntut, harus cari, dan Allah rahasiakan di dalamnya. Dan kalau itu mereka tidak temukan, beribadah dengan apa, lewat mana? Tidak bisa. Kita tidak mungkin beribadah kauliah dan peliyah ini itu hanya untuk didengar, dilihat, hanya sebagai syiar saja. Tetapi kalau kauliahnya yang tidak dihadirkan, apa artinya kauliah dan peliyahnya? Menjadi batal semuanya. Itu sesungguhnya. Tetapi ini enggak hajat. Karena beberapa bukti bahwa beberapa para yai, para ulama, para orang-orang yang hebat-hebat, ketika meninggalnya susah juga, sulit juga. Mereka mau baca la ilaha saja sudah sanggup pada waktu itu. Karena tidak lagi lisannya yang harus mengucapkan. Tidak lagi apanya fisiknya harus beribadah di saat itu. Kemudian tentang rohani mereka awam, kosong.
dia tinggalkan, malah tidak yakin tentang itu. Ya betapa mirisnya mereka kan begitu. Padahal Allah hanya melihat tentang apa yang ada dalam kalbu kita kan itu. Innallaha la yasyuru ila syuarikum wa auladikum walakin yasyurul. Itu kenapa kita tidak memperhatikan apa yang Allah perhatikan? Tidak melakukan sesuatu yang Allah tuju sebenarnya. Maka yang tujuannya kita hanya apa yang Allah yang suka, apa yang Allah perhatikan. Maka kalau kita harus benar-benar dijaga. Makanya jangan dinodai, kan? Jagalah hati, jangan dinodai. Itu bahasa syairnya kan begitu sesungguhnya. Dengan apa kita menjaganya? Itu dengan amalan zikir sesungguhnya. Jangan sampai ada kosong, jangan sampai ada ruang-ruang yang lainnya ada terisi selain daripada zikir di dalamnya. Itu saja sebenarnya, dipenuhilah punya kalbu jadi zikir. Itu menjadi cahaya nur yang sangat gemerlapan, yang terang benderang. Dan itu yang memang yang Allah suka sesungguhnya. Aku adalah tergantung daripada hamba. Ana mahu hina yaskuri. Aku bersama hambaku sepanjang hambaku mengingat aku, kata Allah. Ya, apabila hambaku mengingat aku di dalam kumpulan, maka aku akan mengingat dalam kumpulan yang lebih baik daripada. Apabila kita datang dalam keadaan kita berjalan, Allah datang dalam keadaan berlari. Kita datang dalam kecepatan berkendaraan, Allah mungkin datang dalam kecepatan pakai pesawat. Kita kecepatan pakai pesawat, dia lebih cepat lagi. Bayangkan, tidak sebegitu itulah. Bandingannya adalah bahwa apa yang kita lakukan di dalam menuju pada keridhaan Allah itu, Allah melebihi daripada keridhaan yang kita harapkan sesungguhnya. Tapi sebenar-benarnya. Tapi kalau kita jauh pun Allah lebih jauh. Itulah sebabnya orang-orang selalu berusaha sebenarnya berusaha menata, berusaha memperhatikan di situ, karena kekhawatiran itu pasti ada. Karena kebahayaannya adalah ketika ada kelalaian di dalamnya, itulah yang membuat kita jatuh sebenarnya. Kelalaian itu bukan karena waktu, bukan karena tempat dan sebagainya, adalah kelalaian dalam pada mengingatnya, memperhatikannya sebenarnya. Karena itu tujuan pokok dalam ibadah itu adalah ingat dan ingat. Apa dari mana saja itu selalu harus ada ingat di dalamnya. Maka ibadah menjadi tidak sempurna ibadah kalau tidak ada ingat, bahkan tidak ada artinya ibadah itu kalau tidak ada zikir di dalamnya. Itulah sebabnya kita disuruh dalam zikir itu dalam keadaan apapun, qiyaman, wuqudan wa ala junubihim, dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, berjalan, bahkan di dalam situasi apapun, karena tidak ada yang penghalangnya. Kapan dan di mana saja tidak ada yang akan menjadi sebuah penghalang. Hanya ketidakmampuan dan ketidakmauan, bahkan ketidakpedulian saja, kan hanya mengikuti sesuatu hal yang berbeda. Karena persoalannya adalah karena tidak mau ada yang lain. Kalau ada yang lain itu akan mental, itu sangat berbahaya. Maka itulah menjadi orang itu jatuh, akan menjadi kelalaiannya di situ. Itu karena ada memperhatikan yang lain. Coba rasakan kita di dalam zikir, enggak capek enggak kalau kita zikir kita enggak fokus, capek. Sholat enggak nyaman kalau tidak. Tapi ketika ada fokus kita, ada konsentrasi luar biasa. Itu sih. Makanya sampai ke yang lain-lainnya sampai tidak diperhatikan kadang-kadang. Itu seperti yang kita rasakan tadi dalam tarawih, dalam rakaat pertama sudah berbeda terasa. Kita bukan lagi terasa ibadah di dunia rasanya. Kalau kita mau nyampaikan seperti itu, sanggup enggak, rasakan enggak seperti itu. Itu sesungguhnya kan, bayangkan enggak, apakah dengan rakaat pertama sudah selesai sebenarnya. Kita rukunnya yang belum, kan begitu kan. Itulah esensi sholat itu, dia daim. Dia tidak pernah terganggu oleh waktu dan tempat dan sebagainya. Dia selalu ada di mana kita ada. Itu sesungguhnya. Tetapi dalam rukun-rukun ini perlu syiarnya, sehingga orang akan melihat sesuatu hal yang nyata. Ketika itu tidak ada, akan kita tidak dianggap sholat. Itu persoalannya. Tapi itulah pentingnya ya syariat. Makanya tidak boleh tidak. Itu makanya kita bangun ini adalah melalui wadah perguruan ini, melalui adalah menjalankan syariat Nabi, kaifiat Nabi Muhammad. Tapi yang utuh itu selalu ada di situ. Itu yang perlu, makanya kita diperintahkan oleh Allah, hafizu anis sholat wusta.
peliharalah sholat yang di tengah itu semuanya. Kalau itu sudah terpelihara, maka yang lain akan ikut terpelihara. Maka kita kerjakan wusta itu di saat kita melakukan syariatnya yang 5 waktu itu semuanya. Yang wusta itu selalu tetap dilaksanakan karena tidak tidak terganggu oleh waktu tempat, dia selalu ada. Dan memang wajib kita harus pahami, harus kita lakukan itu sholat wusta itu sebenarnya. Jangan bawa pemahaman keluar. Kalau pemahaman keluar nggak nyambung, nggak nyampe itu, nggak akan ketemu itu sholat wusta itu ya. Nah, itu makanya mereka punya pandangan yang berbeda-beda tentang sholat wusta. Kalau memahami keluar, tidak akan pernah akan menemukan sejatinya ya. Nah disitulah makanya kalau orang yang terdahulu itu ketika sudah menemuinya, mereka selalu asik-asik, selalu bertafakur, selalu menyendiri, selalu berhalwat. Dia lebih nyaman di situ, yang dia merasakan nikmat-nikmatnya di situ sebenarnya ya. Inna salata tamaskun wa tabaldu. Karena di dalam melakukan ibadah sholat itu akan menenangkan dan mendapatkan tawaduan itu sesungguhnya. Itu sebenarnya nilai-nilai yang diperoleh. Lebih-lebih di dalam Ramadan ini. Puasa ini kan kita disuruh mengekang hawa nafsu, mengekang keinginan, mengekang sebuah hal-hal yang berbau fisik atau materi, itu mengurangilah sesungguhnya. Dengan itulah sehingga lebih daripada kerohaniannya kan segitu. Tapi kalau enggak kan tentu sama saja, apa bedanya? Makanya banyak orang berpuasa nggak pernah apa-apa, hanya letih saja. Tapi itulah makanya kita di pembelajaran itu adalah di dalam rangka kita untuk menempa nafsu. Dengan puasa ini agak kekurangan keinginan-keinginan yang bersifat materi sebenarnya, lebih bersifat rohaniah ya. Itu makanya kita dianjurkan untuk etika, untuk bertafakur, untuk zikir, menyendiri di situ sebenarnya. Nuansanya kan lebih nyaman, lebih tenang, lebih demah di dalam ya sebenarnya kan. Itu sehingga mereka dalam Ramadan ini merupakan sebuah menu-menu, artinya diberikan sesuatu keistimewaan di situ, ada kelebihan-kelebihannya. Ya wajar, karena lebih kita fokusnya lebih pada Allah, selain bukan ke yang lainnya, itu soalnya kan. Nah, yang tadinya orang mungkin ya kurang memperhatikan ibadahnya, maka lebih memperhatikan. Mungkin dalam puasa ini kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik itu mungkin lebih kurang dan bahkan tidak dia lakukan gitu. Tapi itu kan begitu dia. Jadi ada keistimewaan tersendiri. Dan itulah kita harus ya pergunakan yang semaksimal. Lebih-lebih di dalam kita jihad kita ini ya, yang dalam hal ya terutama kita malam Jumatnya sebagai syahrul ayyam, artinya penghulu daripada hari, penghulu daripada malam, penghulu daripada hari-hari yang lain. Maka mereka protes. Malam Jumat itu dia baca yasinan, baca hizib, baca doa-doa dan sebagainya. Kan begitu mereka mengistimewakan malam Jumat. Begitu juga kita yang malam Jumatnya adalah sebagai sentral kita diginduk. Maka jamaah-jamaah ini penting sekali menjalankan zikir itu langsung. Makanya bikin online ini supaya jalan mereka mendapatkan power, energi yang maksimal di situ. Sentralnya bukan persoalan kita banyak dan sedikitnya zikir, tapi zikir kita nyambung, terhubung. Itu soal. Itu apa artinya zikir banyak tapi nggak ada yang nyampe, yang menjadi sia-sia, nggak terhubung. Kita mau sendiri-sendiri nggak bisa. Ibarat kita punya mega power, mega sinyal misalnya, kita diputuskan dari situ, terus kita mau jalan sendiri dari mana? Begitu perumpamaannya. Jadi kalau kita itu membantah, itu sama membantahnya jalan menuju kepada Allah, sama artinya memutuskan dirinya kepada Allah. Silakan, gitu kan? Itu berbahayanya sebenarnya kan. Kita ini kan jauh daripada apa yang diperintahkan, ketaatan kita sampai di mana. Itu hati-hati sebenarnya. Itu yang membuat mereka nanti ketika kembali kepada Allah mengusungkan ibadah yang mereka banyak, tapi ditolak gitu loh. Kemudian izin ibadah dari mana? Dapat ibadah ini dari siapa? Kan itu soalnya kan. Jadi semua-muanya itu tidak terlepas daripada bimbingan, tidak bisa disebutkan. Itu sebabnya orang terdahulu itu
berhati-hati di situ ya, bukan kita ya asal kita ngambil copot sini copot sana, dalil ini dalil sana, kan begitu kan. Itu tergantung dari apa tujuan mereka, apa sih misi-misi mereka sebenarnya. Keilmuan ini lurus sebenarnya, hanya berharap untuk mendapatkan ridho Allah sesungguhnya, tidak ada tujuan yang lain. Nanti kita masing-masing akan dipersoalkan, akan melihat situasi kita sendiri-sendiri. Apakah dengan banyak dalil, banyak penguasaan, pemahaman dan sebagainya, itu yang akan melebihikan? Tidak ada itu. Ya adalah apa yang sudah kita terima, apa yang menjadi keimanan kita dari amal itu sendiri, dan apa menjadi keredaan daripada Allah dan seorang guru, itu saja sebenarnya. Coba perhatikan bagaimana prosesi jemaah kita ketika kembali, luar biasa enggak? Sangat menyenangkan enggak? Sangat enjoy dan sangat mereka akan menemui daripada apa yang mereka imani, yang mereka lakukan. Itu saja. Coba saudara-saudara kita yang lain berlomba-lomba dalam berubudiyah, dalam mengerjakan amaliyah berbagai macam cara jalan, tetapi tidak menemukan apa-apa kan? Hanya mereka bercerita tentang banyaknya haji, umrah, banyak daripada amaliyah gitu. Tapi kerohaninya buta, awam sekali, tidak ngerti apa-apa. Maka ketika ditanya tentang kerohanian, mereka tidak paham gitu. Padahal itulah yang harus mereka pahami dulu sebelum ke Allah. Pelihara itu, jaga itu. Kalau bagaimana ke Allah sendiri mereka nggak ngerti, tidak paham, itu kan kita akan kembali ke alam ruh, alam rahasia, alam barzah, kan begitu sih Mas. Mereka yang menempati, mereka tidak tahu akan ada tempat di mana nantinya. Wah, itu makanya barang siapa buta di dunia ini, benar kata Allah, akan buta bukan mata ini, tetapi adalah mata yang rohaninya, kalbunya, jiwanya yang tidak paham. Maka berbahagialah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan celaka orang yang mengotorinya. Ya, semoga kita masuk kepada jiwa-jiwa yang suci, yang bersih. Semoga kita mendapat sebuah panggilan dari Allah dengan panggilan nafsul mutmainnah, sehingga kita menjadi adalah orang-orang yang dicintai dan yang mencintai Allah, menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya dan taat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kurang lebihnya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.